Oh, nggak ada pilihannya record ke komputer sama record ke cloud ya. Ya udah biar yang penting ke record. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita sudah masuk ke pembahasan Microsoft Excel ya. Yang mungkin juga teman-teman waktu di SMA atau SMK itu sudah mendapatkan materi-materi yang seperti ini, tapi kita kalau bagi yang sudah mendapatkan mungkin kita refresh, tetapi bagi yang belum mungkin kita mencoba untuk mempraktekkan lagi. Jadi untuk di pembahasan Microsoft Excel ini lumayan agak ribet. Jadi kalau di Excel itu fungsi utamanya itu memang buat apa ya, tabel, membuat tabel dan lain sebagainya, tetapi bisa juga dibuat untuk perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi dari sebuah database. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di Excel. Jadi kalau misalnya Excel sebenarnya multifungsi ya, multifungsi untuk pengolah database ya bisa, buat kalkulasi perhitungan ya bisa, dan lain sebagainya. Buat tabel aja, tabel biasa juga bisa. Jadi macam-macam. Tapi untuk mengaktifkan fungsi kalkulasi, perhitungan, perurutan, dan lain sebagainya itu membutuhkan rumus-rumus tertentu. Ya, rumus-rumus tertentu. Kita harus tahu bagaimana penggunaan rumusnya, rumus untuk misalnya penjumlahan seperti apa, kemudian mencari nilai maksimal itu seperti apa. Itu yang akan kita coba untuk kalkulasikan di Microsoft Excel. Oke, karena erat kaitannya kan kalau misalnya kalian bikin proposal dan lain sebagainya kan itu butuh yang namanya pengajuan pendanaan dan lain sebagainya ya, atau berdasarkan data-data yang sudah kalian punya, data-data yang sudah berjalan dan lain sebagainya itu butuh. Nah, untuk membuat seperti itu kita butuh namanya kalkulasi di Microsoft Excel. Oke, biar nggak lama, saya coba share screen dulu. Oke, biar nggak lama kita langsung mulai aja. Nanti kalian tinggal buka Microsoft Excel seperti biasa. Microsoft Excel. Secara default kan kosong seperti ini ya, tabelnya kosong, nggak ada macam-macamnya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini kan ada namanya eh, tabel dan kolom ya. Kalau misalnya di Excel, bentar. Oke, tadi sampai tabel dan kolom. Oke, untuk tabel dan kolom yang perlu kita perhatikan adalah kalau dia yang ke bawah seperti ini, kita sebutnya kolom. Kolom. Ke bawah ini sebutnya kolom ya. Berapa kolom? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita sebutnya kolom. Tapi kalau misalnya yang menyamping itu baris atau tabel. Jadi kolom yang ke bawah, baris yang menyamping. Itu yang perlu kita samakan persepsi dulu ya. Ingat ya, kalau kolom yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Oke, kalau di Excel di sini juga perlu kalian perhatikan beberapa hal gitu. Kalau misalnya ke samping ini kan sebenarnya masih bisa diteruskan sampai berapa berapa baris, itu masih sampai bisa ke belakang lagi terus menerus tergantung dengan berapa jumlah baris yang kalian buat. Nah, yang perlu perhatikan juga adalah kode dari baris dan kolom. Kode kolom itu kan ada 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Sementara kode baris ada A sampai Z. Karena itu perlu kalian pahami. Kalau misalnya saya mengetik di sini angka 2. Nah, angka 2 ini berada di mana? Di di baris B kolom 2. Jadi nanti dia sebutannya di B2. B2. Kalau di sini berarti C2. Itu yang perlu kalian pahami.
Itu penting nanti ketika kalian melakukan kalkulasi, kalian mengklik di mana angkanya, itu nanti angkanya di kalau secara perumusan itu nanti akan dirumuskan ke formulasi baris dan kolom, yaitu ini seperti ini D5 kayak gitu. Itu yang nanti sekalian kita praktekkan ya, sekalian praktekkan. Oke, kita di sini mungkin akan membuat tabel sederhana dulu. Tabel sederhana mungkin di sini dimulai dari nomor. Misalnya kita pengen membuat tabel apa ya? Tabel apa ya? Penilaian, tabel penilaian. Misalnya teman-teman semua punya tugas lain sebagainya, itu kan kita bisa melakukan penilaian di situ ya. Kita pengen merangkum penilaian dari kelas ini seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi ini kita buat mungkin tabel penilaian. Kalian bisa menyesuaikan tabelnya ini dengan mengklik di pembatasnya ini. Misalnya kalian mau geser di pembatas antara B dan C, ini bisa diklik, kemudian kalian geser-geser seperti ini. Kita sesuaikan saja, kemudian misalnya di sini ada kolom apa ya, nama, kemudian pakai apa ya, langsung aja ke nilai kali ya, tugas, laporan praktikum misalnya. Praktikum 1, kemudian laporan praktikum 2, tugas 1, tugas 2, laporan praktikum 3, sama tugas 3. Misalnya ya, ini untuk nanti format penilaian misalnya. Kita sesuaikan garisnya, pembatasnya, biar nanti kalau dibacanya nggak terlalu susah. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kita tulis nama sembarang saja, asal ya, Ani, Budi, siapa lagi ya? Bentar. Ani, Budi, Susan, nama-nama pasaran semua ya. Rita, Agung. Kita tulis 10 sampai 10 aja ya, sampai 10. Nah, sebelum saya sampai 10 ke bawah, kita kalau di sini di kolom nomor, itu kan biasa nomor 1 sampai 10. Jangan sampai kalian tuh ngetik manual begini, 1, 2, 3, 4. Jangan seperti itu. Untuk menuliskan menuliskan nomor secara otomatis itu gampang. Untuk penomoran secara berurut, itu kalian tinggal ketik saja 2 angka yang berurut, misalnya 1 sama 2. Kalian mau bikin sampai 10 nih ceritanya. Oke, ini saya gedein aja ya biar enak. Bikin sampai 10 nih. Ya udah, 1 sama 2 ini kalian blok. Di 1 ini kalian blok seperti ini, pakai mouse ya, tekan mouse, kalian blok angka 1 sama 2 ini. Kemudian kan di pojok sini ada titik ya, yang di kotak hijau ini, pojoknya ada titik. Arahkan mouse kalian ke titik tersebut. Arahkan mouse ke situ sampai tanda plus kecil seperti ini. Kemudian kalian klik mouse-nya, set, tahan, kemudian tarik ke bawah. Lepas. Maka dia secara berurut akan akan memberikan nomor sesuai dengan urutannya. Oke, saya ulangi ya. Untuk membuat nomor secara urutan, kalian cukup mengetik angka 1 dan 2. Nah, angka 1 dan 2 kan udah berurut ya. Kemudian kalian blok tabel kolomnya. Yang kedua-duanya ini kalian blok. Kalau di ini kan klik biasa ya. Kalau kalian blok,
Ya tahan aja mouse-nya, kemudian geser ke bawah seperti ini. Kemudian arahkan mouse-nya ke pojok kotak hijau ini. Sampai tanda plus tipis seperti ini. Kalian klik mouse-nya, kemudian tarik ke bawah, tarik ke bawah sampai misalnya angka 10. Ini kan ada angkanya ya, angka 10. Kemudian lepas, otomatis akan terbuat sendiri untuk penomorannya. Oke, kita lanjut. Misalnya misalnya seperti ini. Sudah ada 10 siswa misalnya ya, 10 siswa di mana laporan praktikumnya nilai-nilainya semua kita isi saja secara random. Kita randomkan saja. Ini kalian bisa ketik random aja ya, terserah. Ini saya copy paste secara random juga. Oke, ini random saja. Pokoknya isi angka-angka random aja. Nah, misalnya di sini sudah ada penilaian tugas semua ya. Sudah ada penilaian tugas. Jadi Ani mendapatkan tugas seperti ini, tugasnya lengkap. Semua tugasnya lengkap. Maka sudah ada nilainya semua. Nah, biar kelihatan sedikit rapi, gitu, sedikit rapi. Kita bikin rata tengah saja semua. Seperti ini kita blok, bikin rata tengah. Sama ya kayak di Word ya, ada rata tengah. Kayak kita bikin rata tengah. Nah, biar lebih rapi juga kita bedakan untuk baris apa namanya? Baris yang nama, laporan praktikum dan lain sebagainya. Ini kita bikin berwarna. Ya berarti kalian tinggal, bukan, kalau ini kan hurufnya ya yang berwarna. Nah, kita bikin yang berwarna itu kolomnya. Pakai yang ini, fill color. Misalnya kalian klik yang panahnya, misalnya warna biru seperti ini. Oke, bisa kalian pilih-pilih warnanya. Oke, udah warna biru. Oke, sekarang kita lanjut. Ini 10 siswa masing-masing sudah mempunyai nilai ya. Sudah mempunyai nilai. Nah, kita pengen pertama menghitung rata-rata dulu. Rata-rata penilaian, rata-rata. Jadi ini semua ada tugasnya lengkap. Kita pengen hitung rata-ratanya berapa. Kalau secara manualnya kan tinggal ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kemudian nanti dirata-ratakan. Tapi kalau secara otomatis kita misalnya bikin rata-rata. Secara otomatis kita bisa bikin pakai rumus sebenarnya. Kita bisa bikin pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya kita pakai ini rumus untuk mencari formula rata-rata ya. Kita bisa pakai, jadi kalian klik di kolomnya, kemudian kalian ketikkan sama dengan average. Average. Ini ya, average yang ini ya. Average. Otomatis sudah ada buka kurungnya. Tapi kalau kalian ketik manual juga bisa. Average, kemudian kalian buka kurung seperti ini. Nah, kalau di sini kan kita lihat keterangannya bisa diisi nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, kita pengen mencari rata-rata nilai dari Ani. Ya, kita pengen mencari rata-rata nilai dari Ani. Rata-ratanya berapa sih? Nah, begitu kita sudah ketik
ketikan sama dengan average buka kurung seperti ini, kalian blok nilainya Ani semuanya. Mulai dari sini sampai sini, mulai dari D3 sampai I3. Kalian klik di sini, kemudian kalian geser sampai tugas 3-nya ini. Saya klik, kemudian geser seperti ini. Ini masih saya tahan ya kursornya. Kemudian lepas mouse-nya, kemudian kalian tekan enter. Jadi rata-rata nilai dari Ani adalah 53,3. Seperti itu. Kalau mau secara manual juga bisa hapus. Yang penting tahu ininya ya, tahu ini formulasinya ya, tahu angkanya. Misalnya saya pengen menghitung nilainya Ani, jadi sama dengan average buka kurung, kemudian pengen penjumlahan dari ini ya, kolomnya ya, D3 mulai dari D3 pakai titik 2. Kalau misalnya penjumlahan dalam jumlah berurut baris yang berurut atau kolom yang berurut, itu kalian pakai titik 2. D3 dia akan menghitung kolom D3 ini D3 sampai dengan I3. Makanya kita ketik I3. Maka otomatis keblok dari kolom D3 sampai I3. Jadi bacanya saya ingin melakukan penjumlahan rata-rata dalam kurung dari kolom D3 hingga, ini titik 2 berarti hingga I3. Maka dia akan ngeblok kolom D3 hingga I3. Kemudian kalian enter. Ketemu rata-ratanya. Pak, saya pengen merata-ratakan dari laporan praktikum 1 hingga laporan praktikum sehingga tugas 1. Yang belakangnya saya nggak mau ngambil dulu, nanti belakangan karena masih bisa berubah atau apalah alasannya ya. Ya udah, berarti kalian tinggal ubah D3 hingga F3. Bisa dirubah di sini ya, di atas ini, di formula bar. Di atas ini, average D3 hingga F3. Ya, maka yang dihitung hanya dari praktikum 1 hingga tugas 1. 3 kolom ini. 3 baris maksudnya, 3 baris ini. Jadi yang kalian perlu perhatikan adalah penamaan kolomnya, penamaan barisnya. D3 sehingga ini kalau misalnya di sini berarti H3 atau di sini berarti G8. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah 1 ya. Tapi kalian juga tidak perlu mengetikkan satu-satu. Di sini juga kalian ketikkan sama dengan average misalnya laporan praktik ini D4 hingga I4, enter. Satu-satu itu nggak perlu capek. Jadi kalian bisa klik saja yang tadi sudah ada formulasinya. Yang paling pertama kalian klik. Nah, di sini kan ada kotak hijau lagi ya, kotak hijau, di pojoknya ada titik, kalian arahkan mouse lagi ke situ sama dengan yang waktu membuat nomor. Kalian arahkan mouse sampai tanda plus kecil, kemudian kalian klik, tarik ke bawah. Maka rumusnya mengikuti. Kita lihat contohnya, misalnya rumus yang nomor 2, Budi. Nah, average D4 sampai I4. Ya, D4, benar D4 sampai I4. Otomatis dia akan mengikuti sesuai dengan formula yang paling atas. Jadi seperti itu, tinggal tarik kayak gitu tadi. Nah, itu untuk mencari rata-rata. Oke. Kemudian ini untuk rata-rata nih, misalnya rata-rata masing-masing siswa ya. Kalau kalian ingin menjumlahkan rata-rata dari masing-masing kelas, dari kelas ini misalnya, rata-rata di laporan praktikum itu berapa sih? Ya berarti kalian tinggal bikin di bawahnya. Rata-rata tugas, misalnya tugas ya.
Kalian ingin menjumlahkan rata-rata di laporan praktikum ini ada berapa sih jumlah rata-ratanya? Berarti kalian tulis di sini average sama dengan average, buka kurung, kalian blok semua yang praktikum 1. Set dari D3 sampai D13. Kemudian kalian enter. Benar nggak ya? Oh, kok 13 sih? Salah, benar. Nah, saya ulang ya, sama dengan average dari D3 hingga D12 maksudnya, tadi kelebihan. Dan enter. Maka rata-rata nilai di kelas ini pada laporan praktikum 1 adalah 68. Misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke samping. Itu untuk mencari rata-rata kita pakai rumus average. Nah, sekarang kita pakai mencari nilai terkecil. Jadi mencari nilai terkecil. Kita ingin mencari nilai terkecil, nilai terkecilnya Ani berapa sih? Kayak gitu. Nilai terkecil. Nilai terkecil kita pakai rumusnya itu tadi pakai average. Saya sesuaikan dulu. Tadi pakai average. Sekarang kalau untuk mencari nilai terkecil kita pakai min. Jadi pakai sama dengan min, kemudian buka kurung, kalian blok semua nilainya, tugasnya Ani. Sama kayak tadi, dari kolom D3 hingga I3. Kemudian kalian enter. Maka dari semua tugasnya Ani, nilai terkecilnya adalah 12. Benar nggak? Ya 12, karena ada yang 87, 34, 76, 55, dan lain sebagainya. Nilainya terkecil Ani di semua tugasnya adalah 13. Gak usah lagi ketik satu persatu dari masing-masing siswa, tinggal arahkan mouse ke pojok yang hijau ini, kemudian kalian klik, geser, tarik ke bawah, kemudian lepas. Maka semuanya secara otomatis. Dia menghitung Budi, nilai terkecilnya 34. Susan juga sama, Rita sama, Agung sama, dan lain sebagainya. Nilai terkecilnya udah kelihatan semua. Nah, sekarang kita cari nilai terbesar. Nilai terbesar. Nilai tertinggi ya. Tertinggi. Nilai tertinggi dari masing-masing siswa. Kalau tadi kita pakai min, berarti sekarang kita pakai max. Rumusnya pakai max sama dengan max. Buka kurung. Kita blok lagi semua tugasnya si Ani. D3 sampai I3, kemudian enter. Nilai tertinggi Ani adalah 87. Kita ambil lagi untuk semua siswa. Seperti biasa, kita tarik lagi yang titiknya. Nilai tertinggi Budi juga 87, Susan 87, Ari 98, dan seterusnya. Itu untuk mencari nilai tertinggi. Oke, sekarang sudah nilai tertinggi sudah, rata-rata sudah, nilai terkecil sudah, nilai terendah ya. Nilai terendah. Oke, sekarang kita coba menjumlahkan semua nilai dari tugasnya. Ini paling sering digunakan ya sebenarnya kalau penjumlahan total nilai. Total nilai ini paling sering, rumus paling sering digunakan untuk penjumlahan. Kalau untuk menjumlahkan secara default sebenarnya kalau pengen menjumlahkan 2 kolom saja, 2 baris saja, itu rumusnya sama, pakai sum. Misalnya ya, saya pengen menjumlahkan antara nilai terendah dan nilai tertinggi misalnya. Saya tidak menjumlahkan keseluruhan kayak tadi. Saya misalnya ini ya, misalnya saya pengen menjumlahkan nilai terendah dan nilai tertinggi. Rumusnya sama, kita pakai sama dengan sum. Sum itu penjumlahan ya untuk rumus-rumus penjumlahan. Pengurangan juga sebenarnya bisa. Pokoknya perhitungan kita bisa pakai sum.
untuk menghitung sebuah nilai, entah itu penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita sum, buka kurung, harus pakai kurung ya. Kalau langsung itu nggak bisa, kita harus pakai buka kurung dulu. Saya pengen menjumlahkan nilai terendah sama nilai tertinggi. Berarti kalian tinggal klik saja nilai terendah. Yang mana kalian mau jumlahkan begitu sebuka kurung ini. Yang mana yang kalian ingin jumlahkan. Yang ini, pakai tambah ya, kalau penjumlahan ke tambah. Tambah, ditambahkan dengan yang ini. Tinggal diklik aja kolom ini. Kemudian enter. Maka ini bisa ini lagi ya. Biar kolomnya ke tengah. Jadi saya ulang, untuk menjumlahkan 2 kolom atau 3 itu bisa, misalnya saya pengen jumlahkan nilai terendah nilai tertinggi sama dengan sum buka kurung. Yang mana yang ingin dijumlahkan? Yang ini diklik ya, yang ini tambah yang ini diklik. Kemudian kalian enter. Maka kira-kira nilai penjumlahannya adalah 12 tambah 87 sama dengan 99. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau 3 tabel ya? Tinggal ditambahkan aja, misalnya sama dengan sum buka kurung yang ini tambah yang ini tambah yang ini. Misalnya seperti itu ya, misalnya. Kalian enter. Dan begitu juga seterusnya. Pengurangan bisa sama dengan sum buka kurung yang ini dikurang yang ini. Kemudian kalian enter. Sama, mau tambah, mau kurang, mau bagi, itu sama. Tapi kalau bagi nggak pakai titik 2, karena kalau titik 2 kan di sini buat penjumlahan misalnya dari apa namanya, dari satu kolom ke kolom yang lainnya ya. Titik 2. Kalau bagi gimana? Ya udah, berarti tinggal sama dengan sum buka kurung ini dibagi pakai garis miring ya. Ini sama dengan sekian. Kalau bagi di sini pakai garis miring. Jadi gitu ya untuk formula sum. Jadi ini karena saya ingin menjumlahkan total nilai tugas, maka sama dengan sum buka kurung. Kemudian saya blok yang mana yang mau saya jumlahkan, yaitu dari sini hingga sini. Enter. Oke, jumlah nilai dari Ani itu 320. Oke. Nah, untuk ke bawahnya semuanya, untuk menyamakan formulanya ya udah sama, tinggal yang pojok kotak hijau ini yang titik kalian klik, kemudian geser ke bawah, tarik ke bawah, maka rumusnya akan menyesuaikan. Kalau yang tadi Ani itu D3 sampai I3, kalau misalnya Budi itu D4 sampai 4, begitu seterusnya. Oke, itu untuk total nilai. Oke. Total nilai. Nah, sekarang kita apalagi setelah total nilai. Kita pengen menghitung jumlah tugas yang dikumpulkan. Jumlah tugas yang dikumpulkan. Jadi kalau misalnya ada banyak ya, ini kan contoh saja, ada banyak tugas lain sebagainya, kita pengen Ani berapa sih tugasnya? Ini kan harusnya terkumpul ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 harusnya tugasnya. Maka ini apa ya, jumlah tugas. Misalnya jumlah tugas. Oke. Saya pengen tahu nih, coba saya ini lengkap, ini saya hapus 1, ini saya hapus 2 misalnya ya. Kalau ini saya hapus, otomatis rumus-rumus di belakang mengikuti ya angka-angkanya. Ini misalnya saya hapus, maka dia mengikuti. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau ini hapus, nanti ini dihitung ulang nggak perlu. Kalau ini dirubah nilainya terus dihitung ulang itu nggak perlu. Yang penting kan yang dihitung itu penamaan tabelnya, misalnya tadi G7 kayak gitu ya.
Misalnya saya hapus, ini saya hapus. Misalnya seperti ini ya. Misalnya kayak gitu. Oke. Jumlah tugas yang dikumpulkan dari masing-masing siswa, kita bisa hitung juga. Kita menggunakan rumus count. Sama dengan count. Sama dengan count, kita buka kurung. Sama seperti tadi, yang mana saja kolom yang ingin kita jumlahkan, sampai tugas 3. Enter. Maka tugas yang dikumpulkan Ani adalah 6. Begitu juga seterusnya. Kayak tadi ya, perumusannya kita tarik saja biar rumusnya sama, jadi sama semua. Untuk Budi itu mengumpulkan 5, Susan mengumpulkan 6, Rita mengumpulkan 4, dan seterusnya. Jadi fungsi count ini untuk menghitung jumlah yang telah diinputkan dari periode tabel yang diselect, yang dipilih. Kayak ini, periode tabel yang saya pilih ini. Nah, dia akan menghitung count itu untuk menghitung berapa kolom sih yang diinputkan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Kayak Ani di sini jumlah yang diinputkan nilainya itu semuanya 6. Ini jumlah yang diinputkan semuanya 5. Karena ini nggak diinputkan kan nilainya, kosong. Nah, jumlah yang diinputkan ini sama semuanya. Jadi count itu untuk melihat jumlah kolom yang diinputkan berapa saja, berapa kolom. Oke, yang terakhir mungkin kita pakai rumus untuk mencari ranking. Misalnya, untuk mencari ranking, siapa sih ranking 1, siapa ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Ranking ya. Ranking. Oke, kita coba mencari ranking dari kelas ini. Siapa ranking 1 dan begitu seterusnya. Nah, untuk mencari ranking, kita gunakan rumus rank. Sama dengan rank. Pakai rank ya, pakai rank. Kemudian kalian buka kurung. Nah, kalian blok apa namanya? Kalian blok dulu dari Ani dulu ya, dari Ani dulu. Dari Ani dulu. Nah, kalian pilih dulu. Bentar. Kalian akan pilih nilainya nanti. Berarti kalau kita menghitung ranking dari berdasarkan bisa dari nilai rata-rata, bisa juga dari total nilai. Kalau kita menghitung ranking kan berdasarkan nilai rata-rata misalnya, berdasarkan nilai rata-rata. Nah, kita klik dulu ini, 1, set. Jadi kita akan menghitung nilai rata-rata. Nilai ini akan dibandingkan dengan semua nilai yang ada di kelas. Nilainya Ani ini ya. Nilai rata-ratanya Ani akan dibandingkan ke semua nilai yang ada di kelas. Jadi kita klik yang nilai rata-ratanya Ani. Kemudian kita pakai koma. Jadi sama dengan rank J3 nilai rata-ratanya Ani, koma. Nah, di sini kita akan membandingkan nilainya Ani ini dengan nilai seluruh kelas. Jadi kita drag, kita select nilai dari nilainya Ani sampai nilai yang paling bawah. Ya udah, berarti kita tinggal klik di sini, set, tarik sampai nilai yang paling bawah, semua nilai yang ada di kelas. Jadi ini pembanding ya, rank. Nilai J3 akan dibandingkan dengan nilai dari J3 hingga J12. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jangan langsung di enter, kita tekan F4 dulu. Set. Nah, biar terkunci nilainya. Kemudian kita enter. Nah, berarti Ani ini ranking 9. Sama dengan yang tadi, kita tinggal drag aja ke bawah untuk mengetahui, untuk meneruskan formulasinya. Set. Siapa ranking 1? Ranking 1 itu adalah Agung. Ini saya kecilin lagi ya. Nah, kita lihat rankingnya, ranking 1 itu berarti Agung. Karena nilainya yang tertinggi kalau secara rata-rata ya, 82.
Kalau kita lihat rumusnya lagi di Agung ini, kan sama. Rank J8, J8 itu nilai rata-ratanya, bukan, ya Ari ya, bukan Agung ya, sini. Nilai rata-ratanya Ari, koma, dibandingkan dengan seluruh nilai yang ada. Jadi cara bacanya seperti itu, dibandingkan dengan seluruh nilai yang ada, yaitu dari K, kok K sih, dari J3 hingga J12. Jadi yang terpenting itu lihat rumusnya. Saya ulangi ya, yang nilai ranking ya. Saya ulangi untuk menetapkan nilai ranking. Jadi kalian ke sini dulu rankingnya. Kita pakai rumus rank sama dengan rank. Buka kurung. Nah, kita ingin menghitung ranking kita ingin membandingkan nilainya Ani yang ini rata-rata. Kita ingin membandingkan nilai yang ini, kemudian koma, dengan nilai yang mana? Dengan nilai seluruh kelas, yaitu di blok aja ya, langsung semua di blok set dari nilainya Ani hingga nilainya Tanzil. Semuanya dibandingkan dengan nilai ini. Nilai dari J3 hingga J12. Kemudian itu kalian tekan F4 untuk mengunci nilainya. Kemudian kalian enter. Set. Kemudian kita drag ke bawah. Maka terhitung ranking 1 itu Ari, ranking 2 itu Wahyu, ranking 3 itu Agung, dan begitu seterusnya. Itu untuk menghitung ranking. Mencari ranking nilai. Ya, jadi harus ada pembanding tadi ya. Kalau misalnya tidak langsung rata-rata kayak gitu enggak. Oke, kemudian kalau mau di bawahnya juga sama, kalau kalian mau hitung rata-ratanya, laporan praktikum 1, 2, dan seterusnya itu bisa juga. Ya udah, berarti tinggal kalian teruskan saja. Gitu. Rata-rata nilai dari masing-masing tugas. Atau rata-rata nilai kelas juga bisa ya. Langsung kalian lanjutkan set kayak gitu. Enak sebenarnya di Excel, hanya memang benar-benar kita harus tahu penggunaan rumusnya apa saja, itu kita harus tahu. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita ke sini dulu ya, ke penjumlahan dulu. Ke fungsi dasar dulu lah. Fungsi dasar yaitu tadi ada mencari formulasi rata-rata di sini. Rata-rata itu kita pakai average. Kemudian ini kalau kalian rubah di enter dulu ya sebelum pindah ke kolom lain. Karena kalau misalnya saya klik ini, dia nge-select memilih kolom ini juga untuk dihitung. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian, bentar saya ini dulu, Ctrl Z. Nah, jadi kalau kalian misalnya di rata-rata ini, kalian klik di sini ya, klik di sini. Udah, terus kalian klik ke kolom lain, jangan seperti itu, maka dia akan ikut kolom lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat kembali D3, I3 nanti dia akan kembali hitung juga di kolom lain, jangan seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya kalian sudah klik di sini, di enter dulu baru bisa ngeklik yang lain secara bebas. Kita lihat di sini, kita tadi sudah menghitung formula rata-rata nilai pakai average, kemudian nilai terendah pakai min, nilai tertinggi pakai max, kemudian total nilai penjumlahan, pengurangan bagi itu pakai sum, kemudian ranking nilai pakai count. Jumlah tugas pakai count, kemudian ranking ya, ranking pakai rank. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi-fungsi dasar dulu, fungsi-fungsi dasar. Nanti fungsi-fungsi lainnya ada juga yang kita pakai. Yang paling sering sebenarnya digunakan dalam penyusunan proposal dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi ini, kalau fungsi-fungsi di Excel masih banyak sebenarnya, banyak banget. Tapi kalau kita bahas semua itu bisa 1 semester kayaknya, karena memang fungsinya banyak banget. Oke ya.
Nah, sekarang kalau misalnya sudah kalian buat nanti seperti ini, seperti biasa kalian save dulu. Kalian save dulu biar nanti bisa dilanjutkan. Saya pengen save ke sini. Kita mulai dari Kombis dulu. Excel. Save biar nanti kalian bisa lanjutkan lagi di praktikum selanjutnya. Seperti biasa nanti laporan praktikumnya untuk ini hari apa? Hari Kamis. Ini hari Rabu ya. Ini yang hari Rabu. Berarti nanti dikumpulkan di hari Minggu. Paling lama. Tapi ini nanti bisa dikerjakan. Kemarin juga saya lihat ada yang langsung mengerjakan kok. Nggak pakai nunda-nunda. Itu kan lebih bagus biar bebannya hilang. Jadi yang nanti kalian buat praktikumnya, laporan praktiknya, bagaimana cara membuat mencari formula rata-rata, yaitu pakai average, bagaimana cara untuk mencari nilai terkecil, mencari nilai terbesar, tertinggi, menjumlahkan total nilai, fungsi sum, kemudian untuk menghitung jumlah jumlah nilai yang diinputkan, kemudian untuk mencari ranking di dalam kelas tersebut. Kurang lebih itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang kalian bahas di laporan praktikumnya nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi tabelnya untuk di praktikum selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak tanya Pak. Gimana? Itu datanya itu nanti dibagi apa kita buat sendiri Pak? Buat sendiri aja nggak apa-apa. Ngasal berarti? Ngasal aja. Oh, ya. Oke, jadi random aja kayak tadi saya kan buat namanya random, nilainya random. Jadi nanti kalian buat random aja, tapi sesuai. Maksudnya ini saya bikin 6, kalian juga bikin 6. Saya bikin 10 siswa, kalian juga bikin 10 siswa, biar nanti seragam gitu. Biar nanti kalau misalnya ada penjumlahan dan lain sebagainya, ada satu, kadang ada yang, saya pengen bikin 7 tugas, nanti kita barengan bikin-bikin, dia yang bingung sendiri, kayak gitu. Jadi ingat ya, untuk bikin ininya nanti disamain aja. Untuk tugasnya itu ada 6 tugas dan 10 siswa. Untuk nama dan nilainya random aja. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Gimana satu-satu? Siapa dulu yang cewek tadi? Iya Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan jumlahin, misalkan D3 loncat ke F3 itu bisa apa enggak Pak? D3, misalnya ini D3 ya. D3, terus loncat ke, gimana tadi? Misalkan menjumlahkan D3, terus langsung loncat ke F3. Jadi yang E3 itu enggak ikut kehitung. Oh ya udah, gampang gini. Jadi penjumlahan ya. Coba kita penjumlahan berarti tambah ya. Oke, kalau misalnya tambah ya gampang. Misalnya di sini ya, saya bikin di sini aja. Kita pakai rumus pakai sum. Mau tambah, kurang, bagi itu pakai sum. Sama dengan sum buka kurung. Saya pengen tadi menjumlahkan menjumlahkan D3 ditambah sama yang mana tadi? F3, E3-nya nggak usah, F3. Set. Ya udah, kayak gitu aja. Enter. Loncat, nggak apa-apa. Jadi paradigmanya yang perlu dipahamkan bahwa yang dijumlahkan jangan, kalau di Excel yang dijumlahkan jangan nilainya, tetapi kolom barisnya. Kayak ini, yang dijumlahkan adalah D3 sama F3 ya, berarti sama dengan sum buka kurung kolom D3 ditambah kolom F3. Mau ditambah tambah lagi kolom misalnya ini H3, kan lompat-lompat tuh. Udah enter. Bisa seperti itu. Nah, kalau yang tadi untuk berurut itu pakai
titik 2 sama dengan sum buka kurung, karena ini berurut kita nggak perlu ketik manual lagi kan, masa manual D3 ditambah E3 ditambah F3 kan gitu capek. Nah kalau misalnya berurut gitu semua ya udah nggak usah ditambah satu persatu, berarti D3 yang ingin saya jumlahkan kolom D3 hingga misalnya hingga I3. Enter. Itu kalau berurut. Nah, kan kalau manualnya tadi D3 ditambah E3 ditambah F3 itu kan panjang ya. Kalau fungsi yang titik 2 itu ya buat memudahkan saja. Biar langsung set ke pojok. Berurut. Kalau mau manual ya bisa juga. Bisa aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Mau kurang bisa, tinggal yang tambah tadi ganti dengan kurang, ganti dengan bagi. Jadi kayak gitu. Nggak ada lagi? Masih, Pak. Oke. Pak, Ada lagi izin tadi? bertanya. Gimana Mas Yahya? Tadi saya nyoba masukin ranking itu tapi nggak bisa, Pak. Nggak bisanya gimana? Ada tulisan, bentar. Kamu share screen bisa nggak? Oh iya, Pak, sebentar. Oke, saya stop dulu share screen. Oke. Udah masuk, Pak. Oke, udah. Nah, jadi ini tadi saya coba masukin ranking tapi nggak bisa. Nah, coba kamu sama dengan rank. Nah, ada kayak gini kan, Pak. Ini kan, Pak. Oke ya. Terus ini. Nah, kayak gini, Pak. Nah, ini salah. Saya coba hapus dulu, hapus. Nanti tak pandu ya, tak pandu. Biar yang temannya bisa ini semua. Ya, rank itu. Nah, kamu klik dulu nilai rata-rata dari satu siswa, yaitu ya ini Yahya ya berarti ya. Klik dulu Ya. satu, oke. Kemudian pakai koma. Koma. Ketik koma. Gimana? H2, koma. Nah, baru dibandingkan dengan blok semua dari nilainya Yahya sampai Sofianti. Di blok semua kayak tadi. Di oke dulu, oke. Blok semua. Dari nilainya Yahya. Jadi semua dari nilainya Yahya sampai nilai Sofianti, kemudian baru tekan F4 biar kekunci. Set, baru enter. Masih nggak bisa, Pak. Masih nggak bisa ya? Coba diulang, Iya. coba diulang. Coba diulang. Rank, nilainya Yahya, Terus koma. terus koma, kemudian blok nilainya dari nilainya Yahya. Enggak kayak gitu. Jadi saya bentar, ulang ya. Hapus dulu yang H11 tuh. Oke. H2 nah, koma. Nah, kamu blok jangan itu. Coba kursormu naikin dikit. Nah, kemudian Sini. tahan terus tarik ke bawah ya. Ditahan terus tarik ke bawah. Komanya jangan lupa. Koma. Nah. Dari sini, Pak. Pas tadi plus yang itu kamu klik langsung tarik ke bawah. Nggak bisa, Pak. Jangan dilepas kliknya. Nggak Langsung bisa, tarik. beneran. Masa? Coba Coba iya, gini ya. bisa. Nah, itu. Jadi kamu lihat lagi rumusnya. H2 harusnya ya, harusnya itu H2, H2 hingga H11. Harusnya seperti itu sih. Oh. Kalau itu kan rumusmu H2 langsung H2 hingga H11. Kalau yang saya lihat rumusmu di situ. Iya. Jadi yang benar itu H2, H2 titik 2 H11. Harusnya seperti itu. Oh. Jadi gini, coba saya praktekkan ulang ya. Saya praktekkan ulang. Ya.
Coba stop share dulu. Oke, jadi tadi, jadi agak jangan sampai salah ya. Jadi ranking, saya hapus dulu ranking di sini, share screen. Saya share yang, oke, ranking ya. Jadi untuk ranking, udah kelihatan ya, udah muncul ya. Ya, Oke, untuk ranking itu gini, sama dengan rank, buka kurung. Nah, ranking yang nilainya ini berarti ya, nilainya ANI dulu, nilai rata-ratanya ANI, klik, nah munculkan di tempat saya J3 ya, J3, koma, ini kan dia masih, kolomnya masih melingkar-melingkar kayak gini ya, berarti itu dia pengen masih dihitung, berarti koma, set, nah kalau melingkar-melingkarnya hilang, nah, arahkan kursornya ke sini, ke sampai tanda plus yang ini, tanda plus gede, kemudian kalian klik tahan mouse-nya, klik tahan, ini saya klik tahan, set, jangan dilepas, kemudian drag ke bawah. Drag ke bawah sampai sini, baru dilepas mouse-nya, set. Jadi seperti itu. Nah, beda kalau misalnya, bentar ya. Enter dulu. Nah, kalau misalnya kayak tadi mungkin sama dengan rank, buka kurung, nilai ini, koma, set. Kalau saya klik sekali di sini, kemudian saya drag gini, itu berbeda nanti hasilnya. Itu berbeda. Jadi usahakan sama dengan rank, buka kurung, klik J3, ini karena di kolom J3 ya, koma, kemudian saya langsung klik tahan ke bawah, set, ini, kemudian di sini kan sudah tertulis nih, aduh, set. Biar kelihatan, set. Nah, sama dengan rank, buka kurung, kolom J3, koma, saya akan membandingkan kolom J3 ini dengan seluruh kolom nilai yang ada di J. Set. Nah, harusnya di sini berarti J3, J3.2 J12. Kalau di sini ya saya. Nah, baru ditekan F4, kemudian enter. Harus seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi error atau salah klik, entah kliknya nggak bisa benar atau gimana, yang perlu diperhatikan rumusnya saja berarti, rumusnya. Berarti ketikkan saja, ini saya nggak pakai klik ya, ketikkan saja sama dengan rank, buka kurung, yang mana yang akan saya hitung? Di kolom J3, kemudian koma, nilai pembandingnya yang mana saja, dari kolom J3 hingga J12, berarti saya tulis J3.2 J12. Ini secara manual ya, secara manual. Kemudian kalau saya tekan F4, kemudian enter. Kalau misalnya nggak mau pakai ngeklik tadi karena klik salah mulu kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi bisa sama Tekan dengan apa Pak tadi Pak? F4 Pak. sama dengan rank. Coba dilihat dulu ya. Sama dengan rank. Kemudian buka kurung. Sini saya nggak pakai ngeklik ya. Yang saya ingin hitung adalah J3. Nilai J3. Koma, saya akan bandingkan dengan nilai J3 hingga J12. J3.2 J12. Sampai di sini ketik klik apa kok klik sih? Di keyboard kalian tekan tombol F4 yang di atas kan ada F1, F2, F3, F4. F4 kekunci, kemudian kalian enter. Kemudian kita teruskan saja di bawah. Set. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana? Udah berhasil belum?
Gimana, Mas Yahya? Sudah berhasil? Sebentar Pak, masih tak coba. Oke, sambil nunggu, ada lagi mungkin yang lain? Oke, nggak ada ya. Jadi ingat ya, yang perlu diperhatikan itu bukan nilai value-nya. Bukan nilai value-nya. Saya share lagi coba. Bukan nilai value-nya, ini adalah 12, ini adalah 13, tapi nilai dari kolom barisnya, yaitu misalnya ini K3. Ini kan K3 ya di sini. K4, K5, kalau di sini H8. Ini M6. Itu yang perlu masukkan ke dalam formulanya. Ya udah, kalau misalnya kayak tadi sum sama dengan sum buka kurung, yang mana yang pengen dijumlahkan? Yang K6, misalnya K6 atau bisa juga ditulis manual K6 gitu, bisa boleh. Misalnya tambah dengan sembarang random, misalnya tambah dengan H10. Enter kayak gitu. Nanti dapat value K6 tambah H10 itu hasilnya sesuai dengan value yang ada di dalam kolom barisnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan, kolom barisnya. Oke ya, aman ya. Oke, kalau aman nanti ingat untuk seperti biasa nanti akan saya upload dulu. Saya upload dulu, kemudian nanti akan saya masukkan ke assignment-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini tadi juga saya mencoba login presensi itu nggak bisa. Nggak tahu, ada kendala kayaknya di server. Jadi nanti kalian untuk presensi ketikkan NIM di nama sama NIM di ini ya, di chat Zoom. Bagi yang hadir di sini, di chat Zoom kalian ketikkan nama sama NIM untuk presensinya, nanti akan saya masukkan secara manual. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk presensi ingat ketik nama sama NIM di chat Zoom. Jangan di chat WhatsApp, di chat Zoom. Nah, seperti ini, Yuwilda, Dani Nur Irfan, kayak gitu seterusnya sampai bawah. Nanti akan saya rekap manual, saya akan masukkan, inputkan secara manual. Jadi mungkin nanti ya pertemuan selanjutnya berarti di 10. Kalau misalnya antar saya sudah bisa login, saya akan masukkan di 10.40, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan lagi minggu depan di hari Selasa seperti biasa. Pokoknya intinya kalau saya tidak bilang kosong berarti nggak kosong, intinya kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Silakan presensi, ketik nama sama NIM di chat Zoom. Oke, nanti akan saya masukkan secara manual. Saya tutup. Salam. Ya, gimana? Ditutup dulu Pak. Apa? Ditutup dulu aja Pak. Oh ya, oke. Saya tutup aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Oke. Absen nih. Untuk hari pengganti kemarin gimana Pak? Itu nanti saya cari jadwal dulu ya. Oh ya, baik Pak. Nanti saya sampaikan kemudian. Ini boleh langsung keluar Pak? Boleh. Yang udah ketik presensi bisa langsung keluar. Baik, terima kasih Pak. Oke.